Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dianggra ini mahasiswa FKIP UHAMK Pendidikan Geografi semester 7. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang bencana alam. Nah, di sini ada yang tahu nggak sih bencana alam itu apa? Tahu, gempa, Ya, itu merupakan contoh salah satu bencana alam merusak ya. merusak fasilitas. Nah, ya betul. Nah, setiap tahun kan Indonesia selalu mengalami akan datangnya bencana mulai dari gunung meletus, banjir, tsunami, gempa bumi, tanah longsor. Nah, itu kan banyak menelan korban jiwa. Nah, kenapa sih Indonesia tuh selalu mengalami bencana? Ada yang tahu nggak? Ini terletak di apa deh? Ring of Fire. Ya, Ring of Fire. Nah, secara geologi Indonesia itu berada pada Ring of Fire, yaitu jalur gunung berapi yang membentang mengelilingi cekungan Pasifik. Nah, jalur ini tuh ditandai dengan deretan gunungan berapi yang ada di Sumatera hingga Jawa dan Sulawesi. Nah, selain itu juga Indonesia secara geografis merupakan negara kepulauan dan memiliki luasan laut yang lebih besar daripada daratan ini. Berada pada 3 pertemuan lempeng, yaitu lempeng Pasifik, Indo-Australia, dan lempeng Eurasia. Pergerakan lempeng inilah yang memicu terjadinya gempa bumi, tsunami, dan juga aktivitas gunung api yang ada di Indonesia. Nah, setelah kita mengetahui kebencanaan yang ada di Indonesia, sebaiknya kita paham betul apa yang harus kita lakukan saat ini. Nah, tidak harus memahami semua bencana yang ada, namun kita pahami terlebih dahulu bencana-bencana lokal yang terjadi di sekitar kita. Nah, pengertian bencana itu apa sih? Ada yang tahu nggak pengertian bencana? Fenomena alam yang merusak. Iya, benar. Bencana itu menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor manusia, faktor alam, faktor non-alam. Nah, itu sehingga menimbulkan korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Kemudian ada jenis bencana. Ada yang tahu jenis-jenis bencana nggak? Nggak. Nah, bencana itu dibagi menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama ada jenis bencana. Yang pertama itu ada bencana alam. Lalu yang kedua ada bencana non alam. Dan yang ketiga itu ada bencana sosial. Dicatat ya. Nah, bencana alam itu adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh fenomena alam itu seperti contoh bencananya itu seperti gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, tanah longsor, dan lain-lain. Terus yang kedua tuh bencana non alam. Nah, bencana non alam itu bencana yang diakibatkan peristiwa atau rangkaian peristiwa yang disebabkan oleh faktor non alam. Itu seperti kegagalan teknologi, kegagalan modernisasi, epidemi, wabah penyakit seperti pandemi COVID ini ya yang sedang terjadi di Indonesia. Kemudian yang ketiga ada bencana sosial. Nah, kalau bencana sosial itu bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan teror. Contohnya tuh kayak tawuran antar warga, itu merupakan contoh bencana sosial. Nah, kemudian kita bahas tentang karakteristik bencana. Nah, karakteristik bencana tuh ada 3 jenis bencana alam. Bencana alam tuh dibagi lagi menjadi 3. Yang pertama ada bencana alam geologis. Nah, bencana alam geologis itu terjadi sebagai akibat dari proses tektonik bumi yang berpotensi merusak lingkungan alam, dapat menyebabkan kehilangan nyawa, kerusakan harta benda, gangguan sosial dan ekonomi. Nah, fenomena yang termasuk bencana alam itu yang termasuk bencana alam geologis itu contohnya seperti gempa bumi, tanah longsor, tsunami, dan gunung meletus. Sampai sini paham? Paham. Ada yang ingin tanya
pertama kita bahas tentang gempa bumi. Bencana gempa bumi. Gempa bumi adalah peristiwa pelepasan energi yang menyebabkan pergeseran pada bagian dalam bumi secara tiba-tiba. Nah, ada beberapa gejala alam yang perlu diperhatikan dan dianggap sebagai tanda akan adanya gempa bumi. Berdasarkan penyebabnya, gempa bumi itu dibedakan menjadi 3. Ada yang tahu apa aja? Penyebab gempa bumi, macam-macam gempa bumi? Tektonik, vulkanik, Ya, terus nggak tahu lagi. yang pertama ada gempa tektonik. Terus yang kedua ada gempa vulkanik. Nah, yang ketiga itu ada gempa runtuhan. Gempa bumi tektonik itu, gempa bumi yang pertama ini gempa bumi tektonik itu disebabkan oleh adanya aktivitas tektonik, yaitu pergeseran lempeng tektonik secara mendadak yang mempunyai kekuatan. Nah, kalau yang kedua ini gempa vulkanik itu biasanya gempa ini terjadi akibat adanya aktivitas magma. Nah, ini tuh biasanya terjadi sebelum gunung api meletus. Terus kemudian ada gempa runtuhan. Nah, gempa runtuhan ini biasanya terjadi pada daerah kapur ataupun pada daerah pertambangan. Nah, gempa bumi ini jarang terjadi dan bersifat lokal. Terus kemudian ada gejala gempa. Gejala gempa bumi itu yang pertama adanya awan aneh. Terus yang kedua itu sebelum gempa terjadi itu biasanya terjadi gangguan medan elektromagnetis. Lalu gejala gempa yang ketiga itu ada perilaku hewan. Kita perhatikan perilaku hewan-hewan yang ada di sekitar kita, apakah perilaku hewan tersebut bertingkah laku aneh atau tidak. Karena insting hewan itu biasanya lebih tajam dan hewan itu bisa merasakan gelombang elektromagnetis. Lalu yang terakhir gejala gempa itu ada air tanah yang surut. Nah, kita perhatikan apakah air tanah tiba-tiba menjadi surut atau tidak seperti biasanya. Jika air tanah itu tiba-tiba surut, maka itu merupakan gejala sebelum terjadi gempa bumi. Kemudian bencana yang kedua itu ada tanah longsor. Tanah longsor merupakan salah satu gerakan massa tanah atau batuan ataupun pencampuran keduanya. Terus menuruni atau keluar lereng akibat dari terganggunya kestabilan pada tanah atau batuan penyusun lereng. Nah, pada prinsipnya itu tanah longsor itu terjadi bila gaya pendorong pada lereng lebih besar dari gaya penahan. Nah, gaya penahan itu umumnya dipengaruhi oleh kekuatan batuan dan kepadatan tanah. Sedangkan gaya pendorong dipengaruhi oleh besarnya sudut, kemiringan lereng, air, beban, serta berat jenis tanah batuan. Kemudian ada aktivitas manusia yang dapat menyebabkan longsor. Yang pertama ada pemotongan tebing pada penambangan batu di lereng yang terjal, terus ada penimbunan tanah urukan di daerah lereng, lalu ada kegagalan struktur dinding penahan tanah, kemudian penggundulan hutan, dan budidaya kolam ikan di atas lereng. Lalu juga ada sistem pertanian yang tidak memperhatikan irigasi yang aman. Kemudian pengembangan wilayah yang tidak diimbangi dengan kesadaran masyarakat sehingga RUTR tidak ditaati, yang akhirnya merugikan sendiri. Lalu yang terakhir ada sistem drainase daerah lereng yang tidak baik. Sampai sini paham? Ada yang ingin ditanyakan dulu? Jangan cepet-cepet dong, Bu. Ya. Kemudian ada faktor penyebab terjadinya gerakan pada lereng juga tergantung pada kondisi batuan dan tanah penyusun lereng, struktur geologi, curah hujan, vegetasi penutup, dan penggunaan lahan pada lereng tersebut. Namun secara garis besar dapat dibedakan sebagai faktor alam dan faktor manusia. Nah, faktor alam penyebabnya terjadi longsor itu yang pertama ada kondisi geologi, contohnya itu seperti kayak batuan lapuk, kemiringan lapisan, sisipan lapisan batu lempung, lalu ada struktur sesar dan kekar, gempa bumi, stratigrafi, dan gunung berapi. Lalu yang kedua ada iklim, itu contohnya seperti curah hujan yang tinggi. Kemudian ada keadaan topografi, yaitu lereng yang curam. Lalu ada keadaan air, di mana kondisi drainase yang tersumbat, akumulasi massa air, erosi dalam, pelarutan, dan tekanan hidrostatika. Lalu ada tutup lahan yang mengurangi tahan geser, misalnya misalnya tanah kritis seperti itu. Nah, lalu yang terakhir ada getaran yang diakibatkan oleh gempa bumi. Ciri-ciri tanah longsor itu, sebelum terjadi bencana tanah longsor itu ada ciri-ciri akan terjadinya tanah longsor.
Yang pertama itu munculnya retakan-retakan di lereng yang sejajar dengan arah tebing, biasanya terjadi setelah hujan. Lalu munculnya mata air baru secara tiba-tiba. Tebing rapuh dan kerikil mulai berjatuhan. Nah, jika musim hujan biasanya air tergenang, menjelang bencana itu airnya tuh langsung hilang. Kemudian ada runtuhnya bagian tanah dalam jumlah besar. Terus pohon atau tiang listrik banyak yang miring. Lalu ada halaman atau dalam rumah yang tiba-tiba ambles, itu merupakan ciri-ciri akan terjadinya tanah longsor. Nah, tanah longsor itu ada 6 jenis. Yang pertama yaitu longsoran translasi, yang kedua ada longsoran rotasi, yang ketiga ada pergerakan blok, lalu ada runtuhan batu, rayapan tanah, dan aliran bahan rombakan. Kemudian yang ketiga ada bencana tsunami. Tsunami adalah gelombang laut dengan periode panjang yang ditimbulkan oleh gangguan impulsif dasar laut. Gangguan tersebut bisa berupa gempa bumi tektonik, erupsi vulkanik, atau longsoran. Nah, kecepatan tsunami yang naik ke daratan itu berkurang menjadi 25 sampai 100 km per jam. Ada yang tahu nggak ciri-ciri tanda-tanda akan datangnya tsunami di pinggir pantai? Akhirnya surut, Ya, lalu kan pada mati. Nggak tahu lagi. ya betul, itu merupakan tadi itu yang disebutkan oleh Ais merupakan tanda-tanda akan datangnya tsunami, yaitu air laut yang surut, ikan-ikan pada mati, terus aroma garam yang sangat menyengat, lalu dari kejauhan juga tampak gelombang besar dan suara gemuruh yang sangat keras. Nah, di sini ada beberapa karakteristik tsunami. Yang pertama, tinggi gelombang tsunami di tengah lautan itu mencapai lebih kurang 5 meter. Lalu yang kedua, panjang gelombang tsunami jauh lebih besar daripada gelombang pasang laut. Nah, terus yang ketiga, periode waktu gelombang tsunami yang berkekuatan tinggi hanya berperiode durasi gelombang sekitar 10 sampai 60 menit. Sedangkan gelombang pasang bisa berlangsung lebih lama 12 sampai 24 jam. Nah, kemudian yang terakhir ada cepat rambat gelombang tsunami itu sangat tergantung pada kedalaman laut. Bila kedalaman laut berkurang setengahnya, maka kecepatan berkurang 3/4-nya. Sampai sini paham? Paham. Ada yang ingin ditanyakan tidak? Tidak. Jika tidak ada yang ingin bertanya, kita tutup pelajaran hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi